Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai penampakan geografis di Indonesia. Perhatikan penjelasan Bu Azizah berikut ini ya. Wilayah Indonesia sangatlah luas dan terdiri dari banyak pulau. Karena memiliki banyak pulau, Indonesia pun memiliki banyak suku. Suku bangsa adalah sekelompok masyarakat atau kumpulan masyarakat yang memiliki kebiasaan dan budaya yang sama. Berikut beberapa contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. A. Sumatera, ada suku Batak, Minang, Melayu, Kubu, Enggano, Komering, dan Ogan. Di Jawa ada suku Baduy, Sunda, Jawa, Tengger, Osing, dan Madura. Di Kalimantan ada Dayak, Abai, Kayan, Banjar, dan Ngaju. Di Sulawesi ada Mori, Buton, Bone, Toraja, Selayar, dan Makassar. Di Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, Sasak, Bima, Flores, dan Rote. Dan terakhir di Papua ada suku Dani, Asmat, Mori, dan Molof. Nah, itu tadi adalah suku-suku yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari mengenai kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kenampakan alam adalah berbagai bentuk permukaan bumi yang terjadi secara alamiah. Kenampakan alam di Indonesia termasuk yang paling lengkap di dunia. Kenampakan alam terdiri dari dua, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kenampakan alam daratan ada beberapa macam, yaitu gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Gunung ada dua jenis, yaitu gunung berapi dan tidak berapi. Gunung berapi adalah gunung yang bisa meletus dan mengeluarkan lahar panas. Pegunungan adalah dataran yang bergunung-gunung, di mana ketinggiannya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi adalah dataran yang ketinggiannya 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah adalah dataran yang ketinggiannya dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Kenampakan alam perairan terdiri dari danau, sungai, dan laut. Sungai adalah aliran besar dan memanjang yang mengalir terus-menerus dari hulu ke hilir. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang dipenuhi dengan air. Laut adalah kumpulan air asin yang luas dan terhubung dengan samudera. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keadaan iklim Indonesia. Iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam waktu yang relatif lama. Iklim di Indonesia adalah tropis, di mana kita hanya punya dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Flora adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi, sedangkan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Perhatikan peta persebaran flora berikut ini. Lalu perhatikan peta persebaran fauna berikut ini. Fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu fauna Indonesia bagian barat, yaitu tipe Asiatis. Untuk contoh hewannya bisa kalian lihat seperti di layar. Tipe yang kedua yaitu tipe bagian tengah atau tipe peralihan. Contoh hewannya bisa kalian lihat seperti di layar. Dan tipe ketiga yaitu tipe bagian timur, yaitu tipe Australia. Kalian bisa lihat contohnya sesuai yang ada di layar. Nah anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran mengenai keadaan geografis di Indonesia. Jika ada pelajaran yang kurang jelas, kalian bisa bertanya kepada Bu Azizah. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Semangat!